Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan semua masuk surga. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan utangnya pada lunas. Punya hutang punya, insya Allah lunas. Semuanya yang hadir yang jawab salam mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah murahkan rizkinya, Allah jauhkan penyakitnya, mudah-mudahan banyak uangnya. Kalau banyak uang mudah-mudahan bisa ke Mekah, amin. Pulang dari Mekah kebeli mobil sama sawah, kebikin rumah, amin ya robbal. Keluarganya sakinah mawadah warohmah, anaknya soleh dan soleha, amin ya robbal. Sekali lagi, harus biasanya saya baca salam 2 kali biar fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, para sepuh bini sepuh, para asatid, para asatidah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sahabat saya Jab Nurdin, wabil khusus Habibana Habib Ahmad yang tadi alhamdulillah telah membacakan doa maulid. Mudah-mudahan Allah berikan ijabah kepada kita sekalian. Tak lupa yang saya hormati Bapak RT di Perum Greenwood. Ada Pak RT? Ada Pak RW, ada Pak Kadus, Pak Lurah, ada di rumahnya masing-masing. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Al-Fukah, Bapak Suiko sekeluarga, mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, amin. Sehatkan jasmani dan rohaninya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, atau kalau di kampung namanya munggah. Munggah itu naik, mudah-mudahan kita semua pada naik, amin. Naik apanya? Naik derajatnya, amin. Naik pangkatnya, amin. Naik gajinya, alamin. Terutama kita naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat seiring salam semoga terlimpah curah ke baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya,
dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diaku sebagai umat Rasulullah. Amin ya robbal. Karena sudah janji Rasulullah saking cinta umatnya. Kita lihat sejarah Rasulullah. Tiada manusia yang paling sibuk nanti di yaumil kiamah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cinta dan sayang kepada umatnya, bahkan di ujung hayatnya, di hembusan napasnya yang terakhir, Rasulullah masih terngiang, ingat siapa? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Takut Rasulullah satu pun umatnya nanti ada di neraka. Maka Rasul berkata, la ardo ahadun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho satu pun umatku ada di neraka. Maka Rasul bolak-balik, masuk neraka, masih ada enggak nih umatku yang mampir ke neraka? Angkat, balik lagi, dikorek-korek, masih ada enggak umatku yang di neraka? Balik lagi, bolak-balik Rasulullah mencari umatnya yang mungkin kemungkinan ada di dalam neraka. Makanya kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita mampir dulu ke neraka. Amin ya Allah ya Robbal. Kita diselamatkan dari amal kita, dari perbuatan kita, dari syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya ini adalah merupakan pertanda kita cinta kepada Rasulullah. Kita kumpul di sini baca maulid, baca sholawat, semuanya menandakan kita cinta kepada Rasulullah. Mahabbah billah, cinta karena Allah, bukan cinta karena nafsu. Kalau sama suami cinta itu cinta dunia, cinta nafsu, betul? Kalau cinta kepada Rasul, kita laksanakan apa yang Rasul perintahkan. Cinta kepada Allah, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang saleh. Amin ya Allah ya Robbal. Bapak, Ibu, hadirin wali sekalian, juga anak-anakku yang hadir pada saat ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan karena ada kultum, kuliah 7 menit, ada kutil, enggak kutil, kuliah 3 menit. Ya, mungkin sudah berapa menit Ustaz? Selesainya kata panitia nih Ustaz Nurdin menentukan jam 10, jangan lama-lama katanya. Siap semuanya? Jam 10 kasih tahu saya, udah jam 10 udah beres. Terus ini terus? Siap? Semangat? Hujan gerimis ini ya Allah. Rintik-rintik enaknya ngerengkol. Enaknya ngerengkol atau ngerengkol? Iya, selimutan gitu. Enaknya, tapi kita hadir, alhamdulillah. Ini semata-mata pilihan Allah Subhanahu. Kalau semuanya hadir nggak muat tempat ini, betul nggak? Tapi ini yang hadir adalah pilihan Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat hadir di malam ini. Kalau nggak dipilih, banyak banget alasannya, betul nggak? Muriang teh lah. Sakit perut aja. Wah, malam-malam hujan ini dingin, nggak jadi. Udah siap-siap pakai gamis, pakai sorban mau hadir, mules, nggak jadi.
Udah siap-siap ini bawa payung, pakai payung nih hujan. Malah pening banget, puyeng banget, nggak jadi, nggak hadir. Kenapa? Belum dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan pembacaan sholawat Nabi tadi, insya Allah semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Banyak sekali keuntungannya. Singkat saja, satu hadis yang akan saya sampaikan berkenaan dengan munggah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Apa itu? Kata Rasul, sangat rugi bagi orang yang bila mana namaku disebut dia tidak baca sholawat. Makanya begitu nama Rasul disebut, kita dengar telinga kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Gitu. Setiap nama Rasul disebut, kita selalu baca sholat. Jangan dibilang kita orang yang pelit. Pelit banget, pakai banget pelitnya, pelit banget. Kenapa disebut pelit? Cuma baca sholawat yang enteng banget ya, nggak mau. Padahal kalau kita lihat hadisnya, man shalla alayya marratan sallallahu ya aswad. Barang siapa baca sholawat satu kali kepadaku, kata Rasul, Allah turunkan rahmat 10. Banyak gak? 1 dibalas 10. Kalau kita baca sholawat 10 kali, kata Rasul, Allah turunkan rahmatnya 100. Banyak gak? Masya Allah, rahmatnya Allah diterima oleh kita. Cuma baca sholawat sekali 10 kali. Kalau kita sehari semalam baca sholawat berapa kali? Banyak gak? Berapa kali? Banyak. Insya yang wajib aja, yang wajib di dalam sholat itu berapa kali? Berapa kali? Kalau sholat itu menjadi rukun sholat, kalau tidak baca sholawat nggak jadi sholatnya. Betul nggak? Di rakaat terakhir kita wajib baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu wajib, rukun di dalam sholat. Kalau tidak dibaca berarti kagak jadi sholatnya. 9 kali ya. Kayaknya suruh berhenti. Lanjut Bu, lanjut. Betul nih, lanjut. Belum bosan, belum cangkel. Tahu cangkel nggak? Pegel. Duduk dulu dari tadi. Duduknya juga di pengajian itu dapat pahala. Betul apa betul? Itu yang pertama. Bahkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti berkata, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikat wa sallatil malaikat ala ahli zalikal makan. Mengerti belum? Belum? Kalau mengerti udah. Kata Syekh Jalaluddin, tidak ada satu rumah pun
atau satu masjid atau satu tempat yang dibacakan maulidun nabi seperti tadi pakai hadroh juga kan, opak opak gemblong gemblong, opak opak gemblong gemblong, opak gemblong opak gemblong. Nah, itu baca sholawat nabi, baca maulid nabi, sejarah perjalanan rasul dari sejak kecil sampai dewasa, sampai hijrah, sampai wafatnya diceritakan di maulid nabi. Surah mau baca maulid apa? Maulid diba, berjanji, syarafal anam, maulid adab, banyak sekali ya. Sholawat sama tujuannya. Maka barang siapa yang baca sholawat nabi di satu rumah, illa hafatil malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Allah perintahkan, wahai malaikat, berkeliling kalian di dunia, lihat, intip-intip ada orang yang baca sholawat enggak, pada ngumpul baca sholawat apa tidak. Malaikat menyerbu dan dilihat di sini ada baca sholawat nabi, maka malaikat turun berkumpul. Banyak di sini malaikat, lihat nggak? Nggak lihat malaikat? Banyak banget malaikat, malaikat langit turun semua. Percaya nggak? Insya Allah percaya ya. Malaikat diperintahkan oleh Allah, kita berkumpul bersama malaikat-malaikat rahmat. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Makanya yang hadir di sini insya Allah masuk surga semuanya. Amin. Cuman rajin beribadah, menandakan kita hamba Allah yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Robbal. Kalimat yang kedua kata Rasul, ragima anfu rajulin, rugi seorang hamba Allah, seorang manusia, bila mana kana lahu abawan, dia punya orang tua, masih punya dua nih, ibu masih punya, ayah masih punya, masih pada punya, masih awahidun minhuma, atau tinggal satu nih, tinggal satu. Kalau emaknya duluan berarti tinggal bapak. Kalau bapaknya duluan meninggalnya berarti tinggal emaknya. Ada atuh mah tinggal satu nih, emak doang. Walam yazir alaihi, tidak berbuat baik kepada orang tua. Rugi kita hidup di dunia ini, ruginya kebangetan, banget ruginya. Kenapa? Kita punya orang tua, kita sebagai anak enggak pernah berbuat baik kepada orang tua, enggak berbakti kepada orang tua, bahkan melupakan orang tua. Na'udzubillahi min. Kita semua pasti punya orang tua, walaupun tinggal sebelah, apalagi kita berbakti kepadanya. Kalau udah sakit-sakitan, rawat dengan ikhlas. Anak 6, tinggal emak doang nih, emaknya sakit-sakitan, lu aja paling tua sono, urusin emak. Lu aja. Jadi gitu ya, pahiri-hiri kalau bahasa Sunda bilang, ribut, bahkan ribut. Lu aja, dekat kan rumahnya, rumah jauh Jakarta, dekat situ. Akhirnya berantem sama saudara, gara-gara apa? Gara-gara nggak mau ngurusin orang tua. Ada yang kayak gitu, ada? Na'udzubillahi min. Perbaiki. Kita berbakti kepada orang, apalagi orang tua udah nggak bisa kemana-mana nih, udah sakitnya udah nggak bisa kemana-mana ya, buang air besar di situ, buang air kecil di situ, mandi dimandiin, makan disuapin. Nah ini sebagai anak, kapan lagi berbakti kepada orang tua? Rugi sekali kita sebagai anak tidak mampu berbuat baik kepada orang tua, malah saling lempar. Lu
Ya, rugi, pakai BGT ruginya, rugi banget itu Rasul yang bersabda. Makanya kalau kita punya orang tua masih hidup semuanya, ya minimal ya ini apalagi nih mau munggahan, biasanya nenteng rantang, biasanya ke orang tua nenteng rantang apa ngambil rantang? Ngambil dua-duanya. Ngambil. Bawain beras apa ngambil beras? Ngambil. Bawain duit apa minta duit? Minta duit. Ya minimal mau munggah mak nih mak, alhamdulillah ada rezeki mau munggahan ini buat sahur nih 2 juta. Amin ya robbal. Seneng nggak emaknya? Wah seneng banget juga. Makasih banget mak. Makasih ini buat bekal buka puasa, beli cindol, beli kolak, ya kan? Kalau datang Assalamualaikum, bawa anaknya 5 bawa semua. Salam, apa tong? Mak, di rumah kagak punya beras bisa nih. Beras mahal banget sekarang 15.000 ya ngebul mak. Ya Allah, bukannya ngasih ke emak, yang ada di keduk bawa pulang. Jangan bilang-bilang ya mak sama tetangga, saya minta beras sama emak. Siapa lagi kalau sama bukan sama emak tuh? Ya Allah. Ada yang gitu ada? Mudah-mudahan tidak ada. Kita beri keleluasan rezeki, kita senanginlah orang tua. Amin ya Allah ya Robbal. Apalagi kalau sudah meninggal dunia semua. Pernahkah kita ingat bahwa orang tua kita nungguin di kuburan? Percaya enggak? Orang tua kita itu nungguin di kuburan. Nungguin siapa? Nungguin kali anak gue datang nih. Ziarah, baca Fatihah ke, baca Kulhu ke, baca Yasin ke. Apa yang bisa? Ini setahun sekali bawa air doang. Diseblok tuh makam. Ya bagus lah gitu juga. Didoain sama Ustaz, dia buat doanya nggak bisa. Ustaz doain ini air. Ustaz mau ke makam. Ngapa? Nyiram kuburan. Disiram kuburan. Wah, siram. Nggak apa-apa, bagus itu juga. Karena itu air doa. Itu pakai kembang gimana? Pakai kembang itu ada dari sononya nggak? Di sono dari mana? Nggak apa-apa. Rasul pas lewat pemakaman ceritanya. Rasul ketika lewat pemakaman suatu saat bersama sahabat kedengeran ada yang lagi disiksa di dalam kuburnya. Padahal dosanya kecil banget. Kata kita ini kecil banget. Tapi luar biasa siksaannya. Digebukin kedengeran sama Rasulullah. Lagi dipukul oleh malaikat. Kata Rasul, malaikat, kenapa itu? Ahli kubur lagi dipukul. Ya Rasulullah, ini orang yang dosa, orang yang punya dosa, dosanya enggak henti-henti di dunia. Emang apa dosanya ini orang? Dia sewaktu di dunia kencing atau kencing di pinggir jalan gini doang, dipetet-petet dah, enggak ngisang, enggak istinja, enggak dicuci. Cuma itu dosanya ya Rasul. Oh dosanya cuma itu doang? Iya ya Rasul, dia kalau kencing nggak pernah cuci. Kalau perempuan udah nggak dicuci. Laki-laki kan gampang, kalau laki-laki mah terpet beres. Kalau perempuan itu suaranya beda. Kalau suara perawan sama yang udah nenek-nenek lain suaranya ya. Itu yang perawan seperti suaranya. Kalau yang udah nenek-nenek itu kalau nenek-nenek kayak gitu suaranya. Makanya kemana aja itu ngacirnya. Kalau nggak dicuci, waduh bahaya itu. Maka siksaannya seperti itu, dipukul di kuburnya. Ketika itu Rasulullah ngambil sebatang pohon kurma, batangnya dipotong, lalu
Rasul membacakan istighfar, ditancapkan itu batang kurma, pelepah kurma di makam tersebut. Apa yang terjadi? Selagi itu masih basah, batang kurma itu membacakan istighfar ke ahli kubur. Siksaan ditunda dulu siksaannya. Makanya kalau kita anak yang baik, anak yang soleh, datanglah kita ke makam orang tua kita. Kita bisanya apa? Baca kulhu yang banyak, gak apa-apa. Baca yasin gak jadi masalah. Silahkan baca. Insya Allah walaupun sedang disiksa oleh malaikat itu orang tua kita, diberhentikan oleh Allah. Ya malaikati, wahai malaikatku, berhenti, tunda dulu siksaannya. Ada anaknya yang baca yasin di atas. Makanya orang tua kita yang sudah tiada itu menunggu di kuburannya. Kapan nih anak nih datang? Setahun sekali juga kagak, ya Allah. Padahal itu momen penting ya. Biasanya ke makam itu mau lebaran, mau sekarang bulan puasa udah deket nih, Kang ngoret-ngoret ya, sambil baca sholawat, sambil baca doa ya. Kasihan orang tua kita, karena kita tidak tahu apakah dia mendapatkan nikmat di kuburnya ataupun mendapatkan siksaan di kuburnya. Kita tidak tahu. Makanya kita rajinlah mengunjungi makamnya, kita doakan ya, supaya apa? Supaya mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, ragifaan purojulid. Ragimaan purojulid, rugi manusia. Dahola alaih Ramadan wa qad tamma Ramadan wala yughfarlah. Rugi sekali kita sebagai hamba Allah jikalau datang Ramadan. Ini mau dekat nih Ramadan, tinggal menghitung hari. Betul nggak? Senang nggak hati kita? Mudah-mudahan kita sampai. Amin ya Allah ya Rabbal. Walaupun sudah dekat, kalau Allah nggak berkehendak kita mati sebelum Ramadan, mau ngapain? Ya, nggak ketemu Ramadan. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita sampai di Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau datang kepadanya Ramadan, terus tamat Ramadan, beres Ramadan, pergi Ramadan, ya, selesailah Ramadan, datang Ramadan, tapi walam yughfar, kita masih punya dosa, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita. Maka kita jadikan kesempatan Ramadan ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Begitu kata Nabi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena Allah, ikhlas melaksanakannya, bukan karena malu, bukan karena terpaksa. Awas puasa lu, kalau nggak puasa gua santet. Takut kan? Puasa ya, kalau nggak puasa nggak dikasih tar malam, kata istrinya gitu. Nah, makanya kita puasa dengan ikhlas. Ghufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa yang sudah kelewat Allah akan ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita manfaatkan momen puasa, kita manfaatkan waktu luang kita untuk senantiasa beramal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita jangan sampai jadi manusia yang rugi, tiada arti. Umur panjang, amal jelek, naudzubillahi min. Karena kata Rasul, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu.
Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, juga baik amalnya. Maka kita jadilah manusia yang saleh dan soleha. Di antara cirinya, alamatnya, orang yang saleh soleh itu punya ilmu, berkumpul dengan para ulama, tidak tahu banyak bertanya, ucapannya harus dijaga. Jangan sampai kita tidak punya akhlak. Makanya berakhlaklah yang mulia. Walaupun punya ilmu tapi akhlaknya jelek, tidak akan Allah terima. Makanya akhlaklah yang baik, punya ilmu yang baik, diamalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita menjadi orang yang soleh, terus sampailah kita menjadi muttaqin, orang yang takwa kepada Allah, dan akhirnya hanya orang yang takwa yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Surga diperuntukkan, dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena puasa pun tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, kita semua tergolong orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup ya Bu ya. Mungkin tadi udah janji saya, udah di bel tadi. Udah ada janji saya jam 10 insya Allah saya datang. Ya, acaranya ada 2. Makanya tidak banyak yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Endang yang telah menyampaikan mau'izah